Semakin lama, kesehatan Nona Goyu semakin memburuk. Rong-er merasa tidak tega melihatnya. Ia pun mengajak Goyu untuk ikut dengannya dan meninggalkan tempat tersebut. Setidaknya ia bisa merawat Goyu, tidak seperti sekarang ini. Ia terluntang-lantung tidak jelas tanpa perawatan. Goyu awalnya tidak setuju karena ia tidak bisa jauh dari Tian. Namun karena semuanya ini demi kebaikannya dengan Tian, ia pun setuju untuk ikut bersama Rong-er. Tak lama kemudian, Tian datang ke sana. Mengetahui Goyu akan pergi bersama Rong-er, Tian tidak melarangnya. Ia akan menyerahkan Goyu kepada Rong-er, asalkan itu yang terbaik. Sedangkan saat ini, Soyu bersama Cilian sedang mabuk-mabukan karena ditinggal orang yang mereka berdua sayangi. Kehilangan seseorang membuat sakit hati yang sangat mendalam. Karena telah terlanjur mabuk, tanpa sadar mereka pun berciuman di sana. Hingga keesokan harinya, Tuan Wei tak sengaja melihat Cilian yang keluar dari tenda Soyu sambil membetulkan baju dan rambutnya. Di sana Cilian berterus terang kalau sekarang ia sudah tidak menyukainya lagi. Ia memilih Soyu untuk pendamping hidupnya. Mulai sekarang ia tidak akan mengganggu dan mencampuri urusan Tuan Wei lagi. Di sana Tuan Wei tidak melarangnya dan memberikan semua pilihan kepada Cilian untuk menentukan arah hidupnya. Goyu bersama Rong-er akhirnya pergi. Terlihat Rong-er masih marah kepada Geni dan mereka belum akur satu sama lain. Sebelum pergi, Goyu dan Tian bertemu sebentar untuk mengucapkan salam perpisahan. Tian berkata suatu saat nanti ia akan menjenguknya. Rong-er yang tidak tahan lagi bertanya untuk yang terakhir kalinya, apakah Geni mau ikut bersamanya meninggalkan semua masalah ini atau tidak. Geni dengan lantang berkata kalau ia tidak ikut bersamanya. Ia memilih tetap berada di sana untuk menyelesaikan semua konflik yang terjadi saat ini. Bahkan Geni membuang kantong kecil pemberian dari Rong-er, yang dimana kantong tersebut bisa ia gunakan untuk meminta satu permohonan kepada Rong-er. Tentu saja Rong-er sangat bersedih bercampur kesal, dan kali ini ia akan melupakan Geni untuk selama-lamanya. Singkat cerita, Soyu bersama Cilian sekarang memiliki hubungan satu sama lain. Cilian menari untuknya dan akan menemani Soyu kemanapun ia pergi. Dari kejauhan, Tuan Wei melihat mereka berdua, namun ia hanya diam dan memilih pergi. Tak lama kemudian, Geni menghampirinya.
Di sana Geni mengucapkan salam perpisahan karena ia hendak pergi. Geni hanya meminta satu hal, yaitu melupakan permusuhan mereka selama ini dan berdamai. Karena hanya satu musuh yang mereka harus hadapi, yaitu Bambang dan negara Qin. Selama mereka berdua bekerja sama, ia yakin negara Qin bisa dikalahkan. Namun di sini Tuan Wei tidak mau bekerja sama dengannya. Rasa sakit hatinya kepada Geni sewaktu dulu belum bisa ia lupakan begitu saja. Karena tidak menemukan titik terang, Geni pergi dari sana. Setelah itu, Tian bersama Geni berada di sebuah tempat yang dimana mereka akan berperang melawan negara Qin dan membantu negara Chu yang dipimpin oleh Soyu. Perjalanan mereka saat ini hendak pergi ke negara Chu. Namun sesaat, Tian meminta satu hal kepada Geni, yaitu ia ingin melihat Goyu terlebih dahulu, karena perang saat ini bisa saja merenggut nyawanya. Maka dari itu, ia ingin melihat Goyu sebelum mereka pergi. Geni menyetujui permintaannya dan akan menemaninya pergi. Tian menjadi sangat senang dan mulai bersiap-siap. Beberapa hari kemudian, Goyu sama seperti Tian. Ia sangat rindu kepadanya dan ingin sekali bertemu dengannya. Namun siapa sangka doanya tersebut dikabulkan dan tiba-tiba Tian bersama Geni datang ke sana menggunakan kuda. Ia pun menjadi sangat senang dan masuk ke dalam untuk berdandan. Tian segera berlari untuk masuk, sedangkan Geni tidak masuk karena di pintu tersebut terdapat sebuah tulisan yang bernama Geni dilarang keras untuk masuk ke dalam rumah tersebut, dan peraturan itu dibuat oleh Rong-er. 月儿，外面天冷，咱们进去说吧。Hingga di malam harinya, Geni masih berada di luar. Sedangkan cuaca saat ini sedang turun salju yang membuat hawa semakin dingin. Rong-er menjadi kasihan melihatnya dan memberikan selimut beserta makanan kepada Tian untuk diberikan kepada Geni. 好嘞，好嘞。 Waktu terus berlalu, tanpa terasa sudah 3 hari mereka berada di sana, dan Geni terus berada di depan pintu. Sesaat, Rong-er melihat Geni yang seperti orang sakit. Karena merasa kasihan melihatnya, ia pun mencabut tulisan nama Geni yang dilarang untuk masuk, dan memperbolehkannya masuk ke dalam. Sebagai rasa berterima kasihnya, Geni memotong kayu bakar untuknya. Namun tetap saja Geni tidak berani untuk menatap wajahnya. Hingga di malam harinya, kesehatan Goyu semakin lama semakin menurun. Diceritakan, mutiara yang berada dengannya saat ini selalu dipegang oleh Goyu, yang dimana mutiara itu bisa membuatnya hidup 3 tahun lagi. Namun kali ini sudah 2 tahun lebih berlalu, dan penyakitnya semakin parah. Goyu sesaat berkata ia tak ingin Tian mengetahuinya, dan meminta Rong-er untuk tidak menceritakan kesehatannya kepada Tian. Rong-er yang muak dengan semuanya ini lalu menemui Tian dan menceritakan kalau selama ini Goyu hanya berpura-pura sehat saja, karena yang sebenarnya nyawa Goyu tinggal menghitung hari lagi. Tian menjadi sangat terkejut akan hal itu. Rong-er berkata apabila Tian mencintainya, maka ia tidak boleh pergi dari sana, dan Tian harus melupakan semua konflik yang terjadi. Sesaat Tian menjadi sadar, untuk melindungi Goyu saja ia masih belum becus, apalagi melindungi dunia.
Oleh karena itu ia memutuskan untuk tidak jadi pergi dan tetap berada di sisi Goyu. Dari kejauhan, Geni mendengarkan semua percakapan mereka. Ia pun menemui Goyu dan memutuskan untuk tetap berada di sisinya dan menjaganya. Ia pun berkata kalau saat ini ia tidak jadi untuk turun berperang. Goyu menjadi senang mendengarkannya. 我不走了。 Tak lama kemudian, Geni juga datang ke sana sambil berkata, apakah ada tugas untuknya? Selama Tian tidak pergi, ia juga tidak akan pergi dari sana. Dengan judes, Rong-er menyuruhnya untuk mencari kayu bakar di hutan. Di lain sisi, Bambang memberikan tugas yang sangat penting kepada Siming, yaitu Siming harus bisa mendapatkan Goyu beserta Tian, karena Bambang membutuhkan kekuatan Jet Scepter dan kekuatan Jet Devil untuk berperang. Siming akan melakukan tugasnya, dan ia bersumpah akan mendapatkan Tian beserta Goyu. Singkat cerita, kini Soyu mengumpulkan semua pasukan negara Chu. Kini ia yang menjadi seorang jenderal, memerintahkan semua pasukan untuk siap berperang melawan negara Qin. 如果各路诸侯，怀王任命宋义为上将军，可他呢身居高位，怯懦无能，他不光辜负了自己的上将军之位。 Akhirnya, satu persatu wilayah negara Qin mulai diserang dan Soyu berhasil mengalahkan pasukan dari negara Qin. Perang besar pun terus-menerus terjadi selama berhari-hari. Setelah berhasil mengalahkan pasukan dari negara Qin dari berbagai wilayah, kini saatnya mereka akan menyerang istana negara Qin. Soyu yang memimpin pasukan memberikan mereka semangat dan harus menang dalam peperangan. 冲到擒贼的军营里抢锅做饭吧！ Tak lama setelah itu, terdengar kabar pasukan negara Qin sedang menyeberang lautan untuk menyerang mereka. Soyu membawa seluruh pasukannya untuk menembak mati pasukan musuh tanpa ampun. 直杀的山摇地动，日最终秦军溃败，曹军这才如梦初醒。 Kembali ke Tian. Kali ini ia membuat dua manusia salju yang melambangkan ia bersama Goyu. Tidak hanya itu, ia juga melamar Goyu dan akan menikah dengannya. Goyu tanpa berpikir panjang langsung menerima lamarannya. Namun siapa sangka, Geni juga melakukan hal yang sama. Ia juga meminta maaf atas keegoisannya selama ini dan meminta Rong-er untuk memaafkannya. Tidak hanya itu, ia juga melamarnya untuk menjadi istrinya. Rong-er sangat terkejut dan langsung lari dari sana. Geni berusaha mengejarnya dan menjelaskan alasan ia selama ini hanya ingin Rong-er aman. Maka dari itu, di saat Rong-er meninggalkannya, ia tidak menahannya. Namun kali ini ia sudah sadar. Ia juga menunjukkan kantong kecil yang kemarin sempat ia buang. Ternyata sebelumnya, Geni mengambil kembali kantong tersebut. Sekarang Geni meminta satu permintaan terakhirnya menggunakan kantong itu, yaitu Rong-er harus menikah dengannya. Alhasil, Rong-er menerimanya dan menjadi sangat senang. Di lain sisi, di kerajaan negara Qin,
Bambang menghadiahkan sang raja sebuah keledai. Namun di sini Bambang mengatakan itu bukanlah keledai, melainkan seekor kuda. Sontak perdebatan pun mulai terjadi. Hai berkata, kalau itu bukanlah seekor kuda, melainkan keledai. Ia pun bertanya kepada seluruh petinggi kerajaan, namun siapa sangka petinggi kerajaan berkata itu adalah kuda, bukanlah keledai. Seketika Hai menjadi gila dan berkata kalau petinggi kerajaan beserta Bambang adalah orang stres. Setelah itu, Hai bersama beberapa pasukan yang mengatakan itu adalah keledai mulai diikat dan dibunuh satu persatu oleh Bambang. Melihat hal tersebut, Hai menjadi sangat ketakutan. Hingga di saat ia hendak dibunuh, seketika Hai terbangun dari tidurnya dan ternyata semuanya itu hanyalah mimpi buruknya saja. Karena mimpi buruknya itu, ia pun sangat takut kepada Bambang. Bambang mencoba menenangkannya sambil membersihkan seluruh tubuhnya. 快去，到点热。你也特别容易做噩梦，只要老臣一出现，陛下就会。辛苦师傅了。 Bambang berkata ia memiliki sebuah cara untuk menghilangkan mimpi buruk dari sang raja. Setelah itu, kejadian yang menimpa raja sebelumnya saat ini mulai terulang kembali. Bambang memanggil seorang peramal dan peramal itu berkata kalau Hai mau menghilangkan mimpi buruknya, ia harus pergi ke sebuah kuil untuk memanjatkan doa supaya dihilangkan dari segala mimpi buruknya. Tanpa berpikir panjang, Hai menerima tawaran tersebut dan meminta Bambang untuk mempersiapkan kereta kuda untuknya berangkat. Beberapa hari kemudian, Geni bersama Tian akhirnya menikahi wanita yang mereka cintai. Tanpa penghulu, tanpa saksi, tanpa orang tua, tanpa pesta yang meriah, mereka pun menyelenggarakan pernikahan. Namun sayang, di hari bahagia itu, tiba-tiba Goyu pingsan dan tak sadarkan diri. Goyu lalu dibaringkan di atas tempat tidur dan Rong-er mengambil kembali mutiara pemberian dari Si Ming tempo hari. Ia berkata kepada Tian, mutiara itu hanya bertahan selama 3 tahun. Apabila waktunya telah datang, maka Goyu menjadi sekarat. 不可能！月儿，你不会有事的。月儿，你醒醒啊！你醒醒啊！ Lalu tak lama kemudian, Si Ming datang ke sana. Kedatangannya bukan tanpa alasan, karena ia memiliki rencana untuk menyelamatkan Goyu beserta Tian. Tian bertanya apa rencananya. Si Ming menjawab kalau Goyu bersama Tian harus ikut bersamanya kembali untuk menemui Bambang. Karena hanya Bambang yang bisa menyembuhkan Goyu beserta Tian. Karena kekuatan Jet Scepter dan kekuatan Jet Devil merupakan milik dari Clancy. Rong-er tidak setuju karena sama saja Tian dan Goyu mengantar nyawa mereka. Si Ming menjelaskan kalau ia dendam kepada Bambang dan hendak membunuhnya untuk membalaskan dendam atas kematian Shaoxi. Ia melakukan ini supaya di tubuh Tian beserta Goyu kekuatan mereka bisa dikeluarkan. Sisanya Si Ming sendiri yang akan merencanakan pembunuhan Bambang. Ia memastikan Tian bersama Goyu akan tetap selamat dan aman. Akhirnya Tian bersama Goyu pergi bersama Si Ming karena hanya itu satu-satunya cara. Sebelum pergi, Tian memberikan pedang klan Mohis kepada Geni sambil berkata apabila ia tidak kembali, maka Geni yang harus menggantikannya memimpin klan Mohis. Ia pun sujud di depan Geni dan setelah itu ia pergi dari sana bersama Goyu.
Di istana negara Qin, Bambang sangat terkejut karena pasukan mereka sudah banyak yang tewas dan terbunuh di medan pertempuran. Hingga kini, pasukan negara Qin sudah menipis dan mustahil bisa menang. Negara Qin kali ini benar-benar di ujung tanduk. Bambang menjadi sangat stres akan hal tersebut. Ia pun kembali dan memikirkan cara ke depannya. 人命慈悲，日也。 Tak lama kemudian, Si Ming yang kembali memberikan informasi yang sangat penting kalau ia berhasil membawa Tian beserta Goyu. Si Ming menjadi sangat senang dan ia ingin segera bertemu dengan mereka. Saat bertemu, Goyu begitu sangat ketakutan melihatnya karena waktu dulu Bambang telah menyiksanya berkali-kali. Oleh karena itu, Tian mengajak Bambang untuk mengobrol di luar. Tian lalu bertanya bagaimana caranya menghilangkan kekuatan Jet Scepter di tubuh Goyu, supaya Goyu bisa selamat. Bambang menjawab ada sebuah cara untuk mengeluarkan kekuatan Jet Scepter di tubuh Goyu. Namun Tian juga harus mengeluarkan kekuatan Jet Devil di tubuhnya. Tian menjawab ia akan melakukan apapun selama Goyu bisa diselamatkan. Namun semuanya belumlah cukup. Bambang berkata ia memiliki sebuah syarat, yaitu Tian harus bekerja sama dengannya untuk melawan pasukan musuh yang akan menyerang negara Qin. Tian tanpa berpikir panjang menerima tawaran tersebut meskipun ia sangat terpaksa. Lalu Tian dibawa ke tempat yang akan dijadikan upacara ritual untuk melepaskan kekuatan di tubuh Goyu. Tian langsung mengecek apakah tempat itu aman atau tidak. Sesaat, Si Ming meminta Bambang untuk mengobati tubuh Goyu supaya Tian percaya kepadanya kalau Bambang akan menyembuhkan Goyu. Karena apabila Tian masih ragu kepada mereka, takutnya Tian akan mengamuk menggunakan kekuatan Jet Devil. Apabila itu terjadi, mereka semua bukanlah tandingannya. Bambang yang mendengarkan hal tersebut langsung menyetujuinya. Ia pun kembali dan mencoba meringankan rasa sakit di tubuh Goyu untuk sesaat. Lalu Goyu teringat kalau ia memiliki seorang bibi dan ia ingin sekali bertemu. Bambang lalu membawanya untuk bertemu dengan Melati. Namun terlihat Melati sangat ketakutan dan seperti orang gila akibat kesalahannya di masa lalu kepada Mawar beserta Goyu. 碧华，你早都走了，为什么？你不要来找我！在说什么？ 月儿，你要是不 Melihat semuanya itu, Goyu meminta Bambang untuk melepaskan bibinya. Dan lagi-lagi Bambang terpaksa menerima permintaannya. 你是好人，